Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1078 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Batas Waktu Melarikan Diri. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Stussy yang berbicara kepada Sentomaru menggunakan Dendenmushi pribadi. Dalam percakapan tersebut, Stussy berkata bahwa Admiral Kizaru sedang menuju ke Pulau Egghead dengan membawa kekuatan besar dari Angkatan Laut. Pemerintah dunia berencana untuk menggunakan kekuatan Angkatan Laut sebagai bantuan dalam mengambil tindakan yang ekstrim di Pulau Egghead. Pemerintah dunia harus mengambil langkah yang sangat serius karena kewaspadaan mereka terhadap pulau tersebut benar-benar besar. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa pemerintah dunia sangat waspada. Karena menurut mereka, apa yang Vegapunk pelajari telah melebihi apa yang ditemukan oleh orang-orang Ohara. Jadi, Vegapunk sudah tahu lebih banyak tentang kebenaran dunia dibanding para sarjana Ohara. Kebenaran dunia adalah hal yang tabu untuk dipelajari di mata pemerintah dunia. Maka, tak heran siapapun yang mencari tahu dan meneliti soal itu akan dianggap sebagai target untuk dimusnahkan. Kedua, pemerintah dunia juga sangat waspada karena di Pulau Egghead terdapat sistem pengamanan yang kuat. Hal tersebut sangat berbeda dengan di Pulau Ohara dulu. Pulau Ohara relatif mudah untuk dimasuki dan diserang, sedangkan Pulau Egghead lebih sulit karena teknologi canggih yang melindungi pulau tersebut. Dua alasan itulah yang membuat pemerintah dunia mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar dibanding Buster Call biasa. Dari informasi ini, sepertinya terungkap bahwa Kizaru yang meminta kapal sebanyak mungkin untuk datang ke Pulau Egghead itu karena dia diperintahkan oleh Gorosei Saturnus. Di Pulau Egghead saat ini, para peneliti dan pekerja yang berada di luar laboratorium mulai melakukan evakuasi. Seperti yang dikatakan oleh Sentomaru pada chapter yang lalu, hal buruk akan segera terjadi di sana. Sehingga orang-orang harus meninggalkan Pulau Egghead secepat mungkin. Orang-orang pun melakukan apa yang Sentomaru katakan. Sementara itu, di dalam laboratorium diperlihatkan ada Franky yang masih memiliki kesadaran walaupun tubuhnya telah dibuat menjadi batu oleh Snake. Alasan mengapa Franky masih sadar karena tubuhnya tidak membatu sepenuhnya. Hanya sebagian besar tubuh Franky saja yang berubah menjadi batu. Sebab dalam chapter yang lalu, Franky hanya terkena tendangan dari Snake, berbeda dengan Usopp dan Lilith yang memang terkena teknik Mero Mero Melo. Franky walau saat ini masih memiliki kesadaran, tapi dengan sebagian tubuh yang membatu, membuat dia tidak bisa bergerak. Franky pun memohon kepada Snake untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula, dan dia juga meminta Pythagoras untuk memerintahkan hal tersebut kepada Snake. Namun, seperti yang kita tahu, para klon Vegapunk tidak ada yang bisa membatalkan perintah itu, sebab perintah tersebut datang dari klon pengkhianat yang memiliki otoritas pada level yang sama dengan para klon lain. Snake pun mendekati Pythagoras yang tak berdaya, lalu dengan kejam menginjak Pythagoras sampai meledak. Di tempat lain, Robin sedang menganalisis keadaan di dalam laboratorium. Dia tahu bahwa pada saat yang bersamaan, teman-temannya sedang sibuk melawan para Seraphim. Sepertinya, Robin juga yakin bahwa menghilangnya Vegapunk merupakan suatu peristiwa yang direncanakan oleh orang lain. Atlas yang sedang bersama Robin pun mengatakan bahwa ada suatu laboratorium yang telah ditutup sejak dulu. Robin kemudian meminta Atlas untuk membawanya ke sana, sebab Robin menduga mungkin saja Vegapunk yang asli berada di tempat tersebut. Di tempat lain lagi, ada Nami yang sedang membawa Edison di tangannya. Seperti yang kita tahu, Edison dalam keadaan terluka akibat serangan dari Ace Shark beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Brook dalam wujud hantu bilang kepada Sanji bahwa dia dan Nami akan segera pergi untuk mencari Vegapunk. Dengan kata lain, Sanji harus bertarung sendirian melawan Ace Shark. Dalam pertarungan tersebut, Ace Shark melancarkan serangan secara terus-menerus. Namun, Sanji hanya diam saja menerima semua serangan dari Ace Shark, sebab serangan-serangan tersebut tidak berdampak di tubuh Sanji. Tidak ada satu serangan pun yang membuat Sanji terluka. Bahkan, serangan-serangan beruntun dari Seraphim itu sama sekali tidak membuat Sanji merasa sakit. Pertahanan tubuh Sanji memang benar-benar luar biasa. Usai kekuatan super dari Jerma pada dirinya bangkit dalam Perang Wano. Saat menahan semua serangan Ace Shark, Sanji berkata bahwa kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan cinta.
Fokus cerita kemudian beralih ke tempat di mana Luffy, Zoro, Rob Lucci, dan Kaku sedang berada. Mereka berempat sudah tahu kelemahan Seraphim berkat informasi dari Zoro. Ketika api di punggung Seraphim padam, maka pertahanan mereka akan melemah, sehingga momen tersebut harus dimanfaatkan untuk melancarkan serangan. Namun, masalahnya kali ini, para Seraphim cukup cerdas, sehingga mereka tidak membiarkan api yang ada di punggung mereka padam. Dengan begitu, maka Luffy, Zoro, Rob Lucci, dan Kaku tidak bisa melukai tubuh mereka. Tiba-tiba, S-Hawk meninggalkan arena pertarungan. Rob Lucci pun berkata, kemungkinan besar S-Hawk pergi untuk mencari lawan yang lebih lemah. Dengan mengalahkan lawan yang lebih lemah terlebih dahulu, mungkin itu akan berpengaruh juga kepada Luffy. Zoro dan Kaku pun mengejar S-Hawk, sedangkan Luffy dan Rob Lucci tetap berhadapan dengan S-Bear. Setelah itu, narator dalam cerita berkata bahwa hari ini adalah sehari sebelum insiden Egghead terjadi. Penyebab dari insiden Egghead sudah ada sejak 3 bulan yang lalu. Waktu itu, ada seseorang yang mengirim pesan kepada pemerintah dunia bahwa Vegapunk melakukan penelitian tentang abad kekosongan. Pemerintah dunia pun mengirimkan beberapa agen Cyberpol untuk ke sana, tapi tidak ada satupun yang kembali. Seperti yang kita tahu, para agen Cyberpol yang dikirim ke Pulau Egghead semuanya dikurung oleh seseorang. Orang itu kemudian menghubungi pemerintah dunia dan bilang dia ingin berbicara dengan para Gorosei. Setelah pembicaraan itu, Gorosei akhirnya menarik kesimpulan bahwa Vegapunk telah berkhianat. Maka dari itu, beberapa waktu yang lalu, pemerintah dunia mengirim agen-agen CP0 untuk menghabisi Vegapunk. Namun, sekarang untuk berjaga-jaga karena lawan pemerintah dunia adalah Vegapunk, Gorosei Saturnus memutuskan untuk bergerak menuju ke Pulau Egghead. Dia ditemani oleh armada angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Kizaru. Selain itu, dari berbagai markas cabang angkatan laut, 100 kapal pun sedang menuju ke tempat yang sama. Kita bisa melihat Gorosei Saturnus, Admiral Kizaru, Vice Admiral Dole, dan para marinir lain sedang bergerak ke sana. Semuanya tampak siap untuk bertempur. Panel-panel yang menampilkan mereka mirip seperti dalam chapter 524 ketika angkatan laut bersiap untuk berperang melawan bajak laut Shirohige 2 tahun silam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peristiwa besar yang mirip dengan perang Marineford mungkin saja akan segera terjadi di Pulau Egghead. Sepertinya, bajak laut topi jerami akan segera dihadapkan pada situasi yang sangat sulit dan rumit. Narator dalam cerita berkata bahwa hasil dari insiden Egghead nanti akan mengguncang dunia. Insiden tersebut akan membuat dunia terkejut dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang. Hal yang luar biasa sebentar lagi akan terjadi. Setelah menampilkan orang-orang yang sedang menuju ke Pulau Egghead, fokus cerita kembali memperlihatkan bagian dalam laboratorium. Di sana, akhirnya terungkap siapa sebenarnya sosok pengkhianat di antara klon Vegapunk. Pengkhianatnya adalah York, Vegapunk nomor 6. York melakukan pengkhianatan itu karena dia ingin menjadi salah satu Tenryubito. Vegapunk asli pun berkata bahwa harusnya York tahu seberapa buruk para Tenryubito itu. Mereka adalah orang-orang yang keji. York pun bilang hal itu juga pernah dikatakan oleh Shaka, tapi Shaka sekarang sudah mati. York tertawa usai mengucapkannya. Kemudian York berkata, semua Vegapunk adalah pengganggu. Dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk saja. Jelas bahwa selain ingin menjadi Tenryubito, York juga ingin menjadi Vegapunk tunggal. Maka dari itu, dia berkhianat. Dia sangat licik dan cerdik, sehingga langkah-langkah yang dia ambil semuanya telah diperhitungkan dengan baik. Vegapunk yang asli bahkan tidak sadar akan pengkhianatan yang York lakukan. Keadaan laboratorium yang menjadi kacau dan orang-orang di sana berada dalam bahaya, semua karena ulah dari York. Sebagai klon Vegapunk yang memiliki sifat rakus dan hasrat besar, ternyata York benar-benar sosok yang sangat mengerikan. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1078. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.